sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 16 semester 4. Di sini saya akan menanggapi dan berkomentar mengenai sistem ketatapan-pemerintahan yang ada di negara Indonesia dan akan dibandingkan dengan sistem ketatapan-pemerintahan di negara lain. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem ketatapan-pemerintahan yang ada di Indonesia itu di sini kita menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana di sistem presidensial ini akan dibagi menjadi beberapa kekuasaan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dari ketiga pembagian kekuasaan ini terdapat perumusan, pengatur, dan yang menjalankan peraturan yang ada di suatu negara, di mana yang pertama kekuasaan legislatif. Di dalam kekuasaan legislatif ini merupakan suatu kekuasaan yang merumuskan atau yang membuat peraturan atau perundang-undangan yang berada di suatu negara atau khususnya berada di negara Indonesia, di mana kekuasaan legislatif ini yang berhak untuk menentukan atau merumuskan peraturan yang akan nantinya berlaku di Indonesia, yang dimana peraturan nanti itu yang akan dijalankan oleh warga negara Indonesia maupun masyarakat di negara Indonesia. Yang kedua, sistem kekuasaan eksekutif. Di sini sistem kekuasaan eksekutif dia yang menjalankan suatu peraturan atau perundang-undangan yang telah dibuat oleh kekuasaan dari legislatif tersebut, yang dimana nanti kekuasaan dari eksekutif ini dia menjalankan dan merealisasikan dari kekuasaan legislatif ini yang telah membuat peraturan perundang-undangan nanti yang akan dijalankan oleh masyarakat. Nanti eksekutif ini dia yang akan menjalankan dan merealisasikan bagaimana suatu sistem perundang-undangan atau sistem peraturan yang telah dibuat nanti apakah berjalan dengan baik atau tidak. Dan selanjutnya sistem kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif ini dia yang menegakkan keadilan ketika suatu peraturan dari yang telah dirumuskan oleh legislatif ini dan yang telah dijalankan oleh eksekutif ini tidak berjalan dengan baik, maka kekuasaan dari yudikatif ini dia akan menegakkan suatu keadilan atau akan menegakkan hukum ketika kekuasaan itu tidak berjalan dengan baik di suatu negara, atau ketika kekuasaan tersebut memiliki suatu konflik di suatu negara yang dimana nanti konflik itu yang merugikan sebuah negara kita sendiri. Jika kita bandingkan di negara lain, suatu sistem ketatapan pemerintahan, misalnya saya contohkan di negara Amerika Serikat. Di sana sistem pemerintahannya juga sudah sangat berjalan dengan baik, dan kasus-kasus di Amerika Serikat itu sangatlah kurang. Seperti di Indonesia ini, kita dapat di setiap harinya kita dapat melihat sebuah berita atau info-info melalui media sosial dan sebagainya, itu pasti ada saja permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia. Tetapi jika kita bandingkan dengan negara tetangga, itu negara Amerika Serikat, itu kasus dari permasalahan di suatu negaranya itu lebih berkurang. Meskipun di Indonesia itu banyak kasus-kasus yang sering terjadi di negara ini, namun untuk sistem ketatapan pemerintahnya sudah berjalan dengan baik karena dari legislatif, eksekutif, dan yudikatifnya itu sudah berjalan dengan baik dan sudah mampu untuk menegakkan atau menyelaraskan dari negara kita atau negara Indonesia ini. Jadi untuk sistem ketatapan pemerintah Indonesia itu sudah berjalan dengan baik dan sudah mampu untuk direalisasikan di dalam masyarakat. Dan kita dapat melihat bahwa masyarakat juga di Indonesia sudah mampu menerima atau merealisasikan peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dari suatu pemerintahan. Mungkin sekian dari tanggapan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam Pancasila.